Sudah setia yang dibicarakan. Tadi baik hari ini pertemuan kedua, lanjutan dari pertemuan kemarin. Kita belajar mata pelajaran PKN. Kemarin kita belajar tentang Pancasila. Namun sebelum kita lanjut, kemarin kita akan mencoba kekuatan dan hikmah dari Tuhan, sehingga dalam kita belajar memang benar-benar boleh bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena kemarin yang ingin berdoa kehidupan berbuat dan patuh dengan kami. Yang mana adik di rumah silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, pengetahuan dan pemahaman kepadaku. Amin. Sekali lagi kita sampaikan dalam kita belajar, usahakan dibuka dalam hati kita datang sekolah menuju kebenaran, kita belajar. Pesan-pesan yang kita sampaikan, kalau cuma tempat pelarian di sekolah, baik sekolah. Kasihan kalau punya orang tua. Di hal-hal yang tidak bagus, usahakan dibuang jauh-jauh. Menunjukkan bahwa kita memang benar-benar punya niat untuk belajar. Lebih baik kita masuk dalam materi. Jadi materi kita saat ini bagian B, makna Pancasila sebagai dasar negara. Jelas ini? Belakang jelas. Dari pembelajaran materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dalam arti jelas ini?
Nah, ini tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menganalisis hasil konsensus peserta didik diharapkan dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Menjelas? Dijelaskan. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, setelah memahami materi pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap sesuai kedaulatan negara dan pandangan hidup bangsa. Itu memiliki arti atau artinya Pancasila merupakan sumber utama dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Dari semua hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang ada di tingkat pusat, daerah, maupun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, ataupun aturan, itu harus bersumber dari Pancasila. Kalau ada hukum yang tidak bersumber dari Pancasila, itu perlu dipertanyakan, dan kalau perlu dihapus aturan yang tidak bersumber dari Pancasila. Kemudian yang berikut, dan ketiga, Pancasila jadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Artinya, Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki fungsi sebagai pengatur dalam sistem pemerintahan karena Pancasila merupakan konsep dasar yang pada saat pembentukannya ini merupakan bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Dari Pancasila sebagai dasar negara, sekarang Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup juga sering disebut way of life. Bahasa hari-harinya. Way of life atau pegangan hidup atau petunjuk hidup. Artinya Pancasila sebagai jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian anggotanya. Jadi sedikit gambaran menjelaskan di depan ini. Di dalam gambar ini ada anak-anak. Ada yang berpakaian biasa, baju biasa dengan pegang karung. Kemudian ada yang pakaian sekolah. Jadi silakan kalian amati gambar ini. Kemudian jawab pertanyaan sesuai yang ada di soal kabinet. Harus dibiasakan tampil. Tampil itu bukan cuma di sekolah. Ada kegiatan di Imam suruh kamu tampil di depan.
Baca soalnya, misalnya nomor 1. Iya. Kasih contoh. Misalnya nomor 1 sebutkan jenis kasus yang dijadikan oleh poin. Baca jawabannya. Baca ini. Kemudian nomor 2, apa akibat buruk yang akan disebutkan? Baca jawabannya. Kemudian yang ketiga, sikap apa yang bisa kita lakukan untuk tidak terjadi dalam diri kita? Baca jawabannya. Kalau tidak terus. Kelompok apa paling kacau? 2. Apa akibat buruk yang akan ditimbulkan? Jawabannya. Hidup kita akan menyai rusak karena kurangnya ilmu pendidikan yang kita dapatkan. Yang ketiga. Sikap apa yang bisa kita lakukan untuk tidak terjadi dalam diri kita? Kita dalam menuntut ilmu dan tidak Jelas yang disampaikan tadi? Jelas? Sekarang kelompok Sumpah Pemuda maju. Topi. Kalau buka topi, kamu kelas buka pakai topi. Poin. Jawab, tidak dapat membaca dan menulis. Dengan baik tiga, sikap apa yang bisa kita lakukan untuk tidak dapat terjadi dalam hidup kita. Jawab, yang baik atau negatif. 2, apa yang Jangan kaplos. Sikap yang baik. Banyak contoh yang ada di antara teman-teman kita, teman-teman kalian. Karena kebiasaan perilaku buruk, maka kehidupannya pula pasti akan menjalani hal-hal yang tidak baik juga. Ada banyak contoh-contoh. Oleh karena itu, harap usahakan di dalam sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada, itu harus dilaksanakan sehingga kalian bisa menjalani hidup yang baik. Itu pesan Pak. Kemudian untuk pertemuan besok tadi tentang pertemuan tadi mulai tema kehidupan dan fungsi Pancasila. Kemudian yang barusan ini kita pelajari makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk besok, pertemuan besok yang ketiga hasilnya adalah sikap positif Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sikap positif Pancasila dalam kehidupan masyarakat, dan di dalamnya mulai dari keluarga, sekolah, kemudian di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Jadi itu hal-hal yang Pak sampaikan. Seperti kemarin karena tadi dibuka dengan doa, maka saat ini kita buka dengan doa. Karena tadi yang pimpin doa laki-laki, maka sekarang yang pimpin doa perempuan. Siapa maju? Perempuan tunjuk. Iya, Pak. Masa aku tunjuk? Boleh maju, Jo. Lama-lama yang Pak tunjuk itu yang Pak tunjuk.
47. Bisa aja. Teman-teman, mari kita sama-sama baca doa beserta mengulangi sebelum masuk. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sikap seperti ini yang perlu ditunjuk. Jangan main tunjuk-tunjuk. Kalau itu berdoa, maju. Tunjuk menyanyi di depan sana waktu maju. Tidak ada yang siksa. Makanya sendiri yang biasa buat jadi siksa. Seharusnya yang gampang kamu bersulit, yang sulit kamu bergampang, bermudah. Itu nanti ada yang sulit, semua mudah. Bak paru, bak menyanyi, pimpin barisan, tidak ada yang sulit. Semua kalian saja yang mungkin merasa sulit karena tidak terbiasa. Oke, nanti ketemu besok. Siap. Ini, Bang.